depan gerak. Gerak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat. Yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Mbak Nadia, mohon disiapkan ya. Ayo berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Tika absen dulu ya anak-anak ya. Raffi? Hadir. Ya. Ayunda? Hadir. Nadia? Hadir. Jihan? Hadir. Aisyah? Hadir. Habibah? Hadir. Alif? Hadir. Diva? Hadir. Sadat? Hadir. Maida? Hadir. Fajar? Hadir. Arkan? Hadir. Nadia? Ya. Baik, hadir semuanya ya. Mari anak-anak semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semua tangan mohon diletakkan di dada. Siap ya? Bu Tika pimpin. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri.
negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak, dipersilakan duduk. Baik, kali ini Bu Tika akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, kita dapat mengenali keragaman hewan di sekitar kita. Kemudian kita bisa mengetahui bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan kita mengenali habitatnya ya, tempat tinggalnya di mana saja. Kemudian kita bisa melakukan penyelidikan fungsinya, fungsi tubuh dan kaitannya dengan perilaku hewan. Baik, sebelum kita melanjutkan, anak-anak, ada kesepakatan kelas ya. Ketika kita mulai pembelajaran, kita harus tertib. Tidak boleh ada yang membuat gaduh. Bisa ya? Ya. Minta kerjasamanya ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Nah, Bu Tika akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kalau yang ini kelompok kambing, yang ini kelompok ayam, terus yang bagian ini ya, Bu Tika bagi ini menjadi kelompok kucing ya. Sebentar Bu Tika ambil kartu identitasnya. Ketuanya Bu Tika pilih kelompok kambing. Raffi, maju. Dipakai. Kelompok ayam, Bita. Kartu identitasnya dipakai. Kelompok kucing, Bu Tika serahkan ya langsung ini. Siapa ketuanya? Habibah ya. Ini dipakai. Nah, tadi anak-anak ketika berangkat sekolah, adakah hewan yang kalian lihat? Saya mau melihat kucing. Nyam. Oh iya, tadi Mas Raffi lihat kucing ya? Di mana? Depan rumah. Di depan rumah. Terus ada yang lihat apa lagi? Oh, ada yang lihat ayam betok begitu ya. Terus ada yang lihat apa lagi? Aku lihat kambing. Embe. Iya, kambing bunyinya embe, iya. Kambingnya di mana tadi? Di luar. Di luar, oke. Nah, sekarang kalian sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk fokus dulu ya. Ini ya, yuk, tepuk fokus. Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Ya, bisa ya, diperhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Kali ini Bu Tika akan mempresentasikan, mari kita kenali hewan di sekitar kita. Nah, adakah yang tahu vertebrata itu apa? Belum? Adakah yang tahu invertebrata itu apa? Belum pada tahu ya anak-anak ya. Baik, Bu Tika jelaskan. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian hewan invertebrata itu hewan yang tidak
memiliki tulang belakang. Nah, ini ada perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Perbedaannya apa ya? Tadi kan sudah Butika jelaskan. Kalau vertebrata apa? Memiliki tulang belakang. Iya. Kalau invertebrata itu apa? Tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini ada gambarnya anak-anak, lihat. Nah, ini ya. Nah, ini kerangka tulang ya. Dari belakang kepala sampai ekor. Ada yang tahu, Nak, ini kerangka tulang hewan apa saja? Ikan, Sapi. terus ayam, terus ini apa? Buaya. Iya. Jadi hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang dari belakang kepala sampai ekor. Kemudian ada hewan invertebrata. Contohnya apa saja ini, Nak? Ada cacing, bintang laut, iya, dan siput. Itu tidak memiliki tulang belakang. Lanjut ya. Nah, ada ciri-ciri tubuh hewan vertebrata. Nah, ciri-cirinya tadi apa yang Butika sebutkan? Mempunyai tulang dari belakang. Iya, tadi lihat ya, kerangka tulangnya ya. Itu buktinya tadi. Makanya Butika perlihatkan gambarnya, tulangnya ya. Nah, kemudian mempunyai apa? Otak yang dilindungi. Iya. Lalu mempunyai kepala, leher, badan, walaupun iya. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya ada jenis hewan vertebrata. Ini hewan apa ya? Kodok, katak. Sama saja ya? Iya. Terus ini hewan apa? Ini? Sering lihat. Ini apa? Ini yang licin apa? Belut. Yang ini apa? Ayam. Ada jenis hewan vertebrata. Yang pertama agnatha. Agnatha itu dengan ciri-ciri tubuhnya halus atau licin ya. Dan tidak bersisik. Contohnya hewan apa, Kak? Belut. Kemudian amfibi. Itu hewan yang bisa hidup di dua alam, di darat dan di air. Contohnya apa? Katak ya. Kemudian Pisces. Pisces itu sering kita kenal dengan ikan ya. Bisa hidup di air laut dan di air tawar. Contohnya ada ikan. Ikan apa saja yang ada di laut dan ada di air tawar. Kemudian ada reptil, hewan yang melata. Contohnya apa saja, Kak? Ada yang tahu hewan yang melata? Ular, buaya, kemudian ini kura. Kemudian aves ya, hewan yang memiliki bulu. Contohnya apa, Kak? Bebek, ayam, burung ya, burung apa saja. Setelah itu ada mamalia, hewan yang menyusui. Apa? Kucing, sapi. Iya, anak-anak sudah pada tahu ya ini ya. Ini ada ciri-ciri tubuh
hewan invertebrata. Ciri-cirinya yang pertama tidak mempunyai tulang belakang. Yang kedua mempunyai tubuh yang lunak. Kemudian yang ketiga dari kepala, leher, badan, ekor umumnya menjadi satu. Kemudian contohnya pada apa ini Kak? Pada cacing. Nah, ini ada jenis hewan invertebrata ya. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang ini. Hewan berpori, contohnya ada spons yang hidup di laut. Kemudian hewan yang berongga, contohnya ada ubur-ubur dan bunga karang. Cacing, ada cacing pipih, cacing benang, kemudian ada cacing gelang. Lalu ada hewan dengan kaki beruas. Ada yang tahu apa? Apa? Hewan yang kakinya beruas. Apa? Hewan dengan kaki beruas contohnya ada laba-laba, ada kepiting, ada belalang ya, kakinya beruas-ruas ya Kak ya. Kemudian ada ada hewan yang berkulit duri yang termasuk dalam hewan invertebrata. Ada yang tahu hewan yang berduri? Bintang laut. Ini ada gambarnya. Contoh-contohnya jenis hewan invertebrata dan contoh hewannya. Ada ubur-ubur tadi ya. Ada siput, ada udang. Udang itu termasuk hewan dengan kaki yang beruas. Ada bintang laut, hewan yang berkulit duri. Ada cacing, ada spons yang hidup di laut. Nah, Bu Tika akan menanyakan ini ya sama anak-anak. Dari materi tadi yang sudah Bu Tika sampaikan, apakah semua hewan itu sama? Tidak. Karena apa ya? Semua hewan tidak sama karena setiap hewan memiliki keunikan dan perbedaannya sendiri. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti bentuk tubuh, tempat tinggal, perilaku, dan susu. Iya. Terima kasih anak-anak, sangat antusias ya ini ya. Nah, anak-anak, Bu Tika akan membagikan buku paketnya ya. Tadi, sebentar. Ini ada di buku paket halaman 1 sampai 5, dibuka dulu. Ini berkelompok ya, Nak. Yang belum? Ini barengan. Bisa barengan ya, Kak ya? Ini barengan. Itu buka halaman 1. Ini, mari kenali hewan di sekitar kita. Tadi ya, kita sudah belajar tadi. Yang ini ya. Di halaman 1 sampai halaman, ini ada gambar-gambarnya juga di sini. Sampai halaman 10. Ternyata banyak juga ini. Ya. Sampai halaman 24, Kak. Ini buka dulu ya. Ya, mulai dari halaman 1 bisa dilihat ini bukunya. Sudah ya, sama ya gambarnya ya. Sesuai ini yang ada di LCD layar. Ya, sama. Baik, Bu Tika lanjut. Nah, hewan ini memiliki cirinya masing-masing. Seperti ini Kak, kucing. Ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya?
Memiliki 4 kaki. Kemudian kalau ini sih, kalau cacing memiliki kaki tidak? Tidak. Kemudian cara berjalannya bagaimana Kak cacing? Menggeliat ya, berbeda dengan kucing. Cara berjalannya berbeda ya, menggunakan kaki. Ya. Lanjut. Ini adalah bagian tubuh hewan. Ini hewan apa ya? Hewan apa nak ini nak? Ayam. Iya. Bagian tubuhnya apa saja ini kucing? Ini apa? Ekor. Ini. Ini apa ya? Ini. Iya, ini apa? Ini apa Kak? Hidung. Kemudian itu ada burung. Bagian tubuhnya apa saja? Mata. Paruh. Kemudian ada ayam. Bagian tubuhnya apa saja? Lihat, ada leher, ada sayap, ada paruh, ya, ada jengger, kemudian ada kakinya juga dan ada ekornya. Tidak lupa dengan bulunya, ya Kak ya, bulunya. Kalau paruh burung fungsinya untuk apa ya? Mencari makan. Mencari makan. Untuk makan ya. Kemudian sayapnya untuk apa sayapnya? Iya. Lanjut. Dari sini kita bisa mengetahui mengapa hewan itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Karena apa? Coba ada yang tahu? Karena apa? Meskipun bagian tubuh terlihat sama, tapi fungsi dan bentuknya berbeda. Contohnya seperti kaki kucing dan kaki anjing. Kuku kucing dan melengkung berbeda dengan kuku anjing yang tumpul dan tebal. Ya, terima kasih Mbak Bita penjelasannya. Ya, jadi setiap tubuh hewan itu memiliki fungsinya masing-masing ya, dan bagian tubuhnya juga berbeda-beda. Contohnya seperti kaki kucing, kan runcing ya. Untuk apa fungsinya Kak? Untuk memanjat pohon, untuk menancap ke pohon ya, ke ranting-ranting dia kan bisa memanjat ke pohon, ke dinding ya, dinding rumah juga bisa. Kemudian beda dengan kakinya, kukunya anjing. Kukunya anjing itu kan tebal, fungsinya untuk apa? Supaya berlarinya itu kuat. Iya, anjing itu kuat berlari, Kak. Lanjut lagi. Lalu ini ada telinga kucing dan telinga anjing. Dilihat dari bentuknya berbeda ya. Kalau telinga kucing bentuknya apa Kak? Tegak ya. Kalau telinga anjing? Iya, bentuknya lebih panjang. Moncongnya kucing lebih pesek. Kemudian kalau moncongnya anjing lebih mancung. Lanjut. Tadi sudah Bu Tika jelaskan ya yang ini ya Kak ya. Nah ini contoh gambarnya nih. Ketika kucing memanjat pohon, ya dia menggunakan kukunya. Lihat ya. Jadi ia bisa naik ke pohon sampai tinggi. Ini anjing kuat berlari karena kukunya tebal. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya, menyelidiki bahwa setiap hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda dan fungsinya. Ya, anak-anak ya. Kemudian ini
Kemudian dari tadi bagian tubuh dan fungsinya dan cara mereka bergerak, makan, bernafas pun dan mempertahankan dirinya juga berbeda-beda. Kalau ikan bernafasnya menggunakan apa, Kak? Iya, insang. Kalau kucing bernafasnya? Paru-paru. Cara mencari makanannya ya. Ini, lihat. Ini lihat, Kak. Ya. Ini ada jerapah. Makannya apa, Kak? Makanannya apa, jerapah? Tanaman ya. Daun-daun. Kemudian ini ada kambing juga, Kak. Makanannya apa, Kak? Kambing, Kak? Rumput. Lalu ada singa. Makanannya apa? Iya. Kalau gajah? Makannya apa, gajah? Ini ada apa ini? Buaya. Buaya makannya apa? Ada buaya, ada apa lagi? Ini kuda nil. Iya, ini kuda nil. Makanannya apa? Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, ini ada hewan dibedakan menjadi 3 berdasarkan makanannya. Yang pertama itu ada herbivora, itu hewan pemakan tumbuhan dan tanaman apa saja. Coba sebutkan. Siapa yang tahu hewan pemakan tumbuhan dan rumput? Ayo, sebutkan. Sapi, lalu kambing, Kelinci. ayam. Ayam pemakan segala ya. Apa? Kelinci, sapi, kambing, lalu apa lagi, Kak? Kerbau ya. Lalu ada hewan karnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging. Coba sebutkan hewan pemakan daging apa saja. Ayo tunjuk jari. Ayo, siapa? Mas Raffi? Singa. Mbak Nadia apa? Harimau? Mas Arkan? Buaya. Mbak Laura, hewan pemakan daging apa? Apa? Lanjut, ini. Tadi kita sudah mengidentifikasi ya. Hewan berdasarkan makanannya dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama ada sapi. Sapi makanannya apa, Kak? Lihat, Kak. Rumput. Termasuk kelompok hewan apa? Herbivora. Di sini kita sudah tahu ya. Kemudian ada hewan kucing. Jenis makanannya apa kucing? Hewan lainnya contohnya apa yang dimakan kucing, Kak? Tikus. Kemudian apa lagi? Cicak. Lalu? Burung. Ada makan ikan juga ya? Makan ikan. Terus termasuknya kelompok hewan apa? Karnivora. Di sini ada ayam. Ayam itu jenis makanannya apa saja? Kalian pernah melihat di sekitar rumah? Pernah ya? Ayam makannya apa saja, Kak? Biji-bijian dan hewan lain ya. Seperti ya ini serangga ya, serangga belalang. Kemudian apa lagi, Kak? Belalang, semut. Ya, Butika pernah lihat itu ayam makan semut sama apa? Cacing ya? Ya, cacing. Kelompok hewan apa termasuknya? Omnivora. Kemudian ada tikus. Jenis makanannya apa? Biji-bijian. Iya, terus ini ada kelinci. Jenis makanannya apa? Sayuran. Kelompok hewannya termasuk? Herbivora. Iya, herbivora. Pemakan tumbuhan apa saja, ya. Di sini anak-anak sudah jelas? Ya. Apa
Apa masih ada yang bingung? Yang masih bingung boleh tunjuk jari? Nggak apa-apa, ya? Sudah jelas ya tadi ya? Butika lanjut lagi. Nah, coba sekarang Butika minta maju ya. Maju. Butika panggil Sadat untuk maju. Laura, maju nak. Kesha, Fajar, Arkan, Aisyah, lalu Jihan, Aji, sama Ayunda. Sini nak. Nah, sebentar ya. Hati-hati nih. Tunjukkan saja ya. Nah, kalian di situ saja. Nanti barangkali ini kena silau ya. Nah, sekarang Butika akan menanyakan kalian supaya Butika mengetahui kalian sudah paham apa tidak yang Butika jelaskan ya. Tadi yang mengenai 3 jenis hewan berdasarkan makanannya ya. Coba tunjukkan hewan pemakan daging. Mas Sadat, mana tunjukkan nak? Oh iya, hiu. Oke, mana tepuk tangannya nak? Terima kasih, silakan duduk. Tunjukkan saja ya, biar tidak terkena layar ini sinarnya. Kemudian hewan pemakan rumput. Mas Aji, tunjukkan. Iya, betul ya. Mana tepuk tangannya? Terus hewan pemakan segala. Ada di sini? Coba sebutkan dan tunjukkan. Apa Mas Fajar? Hewan pemakan segala. Tunjukkan. Iya, beruang. Betul ya? Mana tepuk tangannya? Ya nih, kita tepuk semangat dulu ya. Sebelum melanjutkan lagi, kita tepuk semangat nak. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Kayaknya sudah mulai pada ini ya. Iya, sabar ya. Kita melanjutkan lagi. Mana? Coba Mas Kesha, hewan pemakan daging. Iya, betul. Mana tepuk tangannya? Terima kasih Mas Kesha. Mas Arkan, hewan pemakan rumput. Iya, tepuk tangannya mana? Terima kasih Mas, duduk Mas ya. Mbak Ayunda, hewan pemakan daging mana? Sebutkan. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Mbak Jihan, di sini. Kalau kuda Nil, hewan pemakan apa ya? Buah-buahan. Termasuknya hewan apa? Herbivora apa karnivora? Apa? Iya, herbivora. Mana tepuk tangannya? Nah, lalu ada ini. Kalau gajah termasuknya hewan pemakan apa? Gajah. Mbak Aisyah apa? Gajah? Pemakan rumput juga ya, termasuknya karnivora atau herbivora, termasuknya tadi herbivora, betul apa salah? Bukan ya, herbivora. Iya, terima kasih, herbivora ya Nah ya. Ya, kembali ke tempat duduknya. Kalau ini anjing, ada anjing. Termasuknya hewan apa, Kak? Herbivora atau karnivora? Iya, karnivora. Karena hewan pemakan daging. Ya, terima kasih Mbak Laura. Oke, kita melanjutkan lagi.
Nah, ini masih lanjutnya. Ini adalah contoh hewan omnivora untuk pendalaman materi. Ada ayam, bebek, monyet. Babi, ini gambar apa ini yang di tengah? Babi. Iya, termasuk hewan apa? Omnivora. Ini yang di sebelah kanan hewan apa? Tikus. Termasuk hewan apa tadi? Jenis berdasarkan jenis makanannya omnivora. Ini ada juga burung. Burung termasuk omnivora. Ini apa ini? Luwak. Iya, Kak. Musang luwak. Kalian pernah lihat musang tidak? Nah, di mana? Di mana biasanya tempat tinggalnya? Di hutan, iya bisa. Kemudian di sawah, ya Butika pernah ketika Butika ini pulang bekerja ya, kan melewati sawah. Tiba-tiba ada musang luwak yang menyeberang, larinya kencang itu. Kemudian ada bebek. Pernah lihat bebek? Pernah ya. Biasanya bebek tempat tinggalnya di mana, Kak? Bebek, Kak? Di daerah perairan ya, di sungai apa di danau ya. Nah, untuk pendalaman materi, anak-anak mohon diperhatikan lagi, ini ada video pembelajaran ya. Baik anak-anak, kali ini Butika akan menayangkan video pembelajaran ya. Minta tolong perhatikan baik-baik ya. Bisa ya? Ayo, Mas Alif kenapa? Ayo, yang semangat ya Naya. Ayo. Hai anak-anak pintar, jumpa lagi di Tia Yanita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Tia akan membahas materi IPAS kelas 3 SD bab 1, yaitu mari kenali hewan di sekitar kita. Sebelum kita masuk materi, kita lihat dulu pengertian dari hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bergerak, bernafas, dan makan untuk bertahan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu ada hewan apa saja di sekelilingmu. Nah, anak-anak tahu tidak? Para ilmuwan sudah menemukan 1,2 juta spesies hewan di muka bumi. Nah, agar lebih mudah dalam mempelajarinya, maka hewan-hewan tersebut dibagi menjadi dalam 2 jenis. Yang pertama, hewan invertebrata, dan yang kedua adalah hewan vertebrata. Bahas satu-satu yuk, apa saja perbedaan antara kedua jenis hewan tersebut. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, hewan invertebrata ada 6 jenis. Kita lihat satu-satu yuk. Pertama adalah hewan berpori. Hewan berpori contohnya adalah spurs laut. Berikut adalah gambarnya. Jenis hewan invertebrata yang kedua adalah hewan berongga. Nah, contohnya adalah hewan ubur-ubur dan bunga karahan. Berikut adalah gambarnya. Jenis hewan invertebrata selanjutnya yaitu cacing. Cacing tidak memiliki tulang belakang. Nah, berikut adalah gambar jenis-jenis cacing yang sering kita temui di sekitar kita. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang selanjutnya adalah jenis hewan lunak, kerang, siput, dan cumi-cumi. Hewan invertebrata selanjutnya adalah jenis hewan kaki beruas. Kalian bisa lihat di sini ada 4 contohnya, yaitu kepiting, udang, belalang, dan laba-laba. Hewan berkulit duri adalah hewan invertebrata jenis yang keenam atau yang terakhir. Nah, contohnya adalah bintang laut. Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi selanjutnya, yaitu hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kita lihat yuk apa saja jenis-jenisnya. Semuanya ada 6. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah agnatha.
rata-rata adalah hewan yang tanpa rahang. Nah, contohnya adalah hewan belut. Jenis yang kedua dari hewan vertebrata adalah fiskus. Fiskus adalah ikan. Jadi semua jenis ikan masuk ke dalam jenis fiskus. Jenis ketiga dari hewan vertebrata adalah hewan amfibi. Amfibi artinya hewan yang hidup di dua alam, air dan di darat. Nah, contohnya adalah hewan naga. Jenis selanjutnya adalah hewan reptil. Hewan reptil memiliki ciri-ciri bergerak dengan cara melata. Nah, contohnya adalah ular, buaya, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar ya. Jenis kelima dari hewan vertebrata yaitu aves atau unggas. Ciri-cirinya adalah memiliki bulu. Nah, contohnya adalah burung, ayam, dan bebek. Dan yang terakhir adalah hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Nah, anak-anak, dari semua hewan yang telah kalian lihat tadi, hewan vertebrata ataupun hewan invertebrata, pertanyaannya sekarang, apakah semua hewan sama? Nah, kita lihat yuk hewan berikut ini. Ada hewan kucing dan cacing. Apakah mereka sama? Tentu tidak. Dari organ tubuh mereka pasti berbeda. Dari cara mereka bergerak pasti berbeda. Dari cara berkembang biaknya pun berbeda. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Fokus ya. Mbak Bita perhatikan. Pun pasti ada perbedaannya. Lihat yuk pada gambar berikut ini. Ada kucing dari berbagai ras. Ada ras Angora, Persia, Siam, dan Scottish Fold. Mereka semua memiliki perbedaan di anggota badan masing-masing. Kalian bisa perhatikan lebih jelas lagi melalui gambar-gambar yang terdapat di video. Baik anak-anak, dari perbedaan-perbedaan tadi, kita menjadi punya pertanyaan baru, yaitu mengapa hewan memiliki tubuh yang berbeda-beda? Hewan memiliki tubuh yang berbeda-beda dikarenakan fungsinya juga berbeda-beda menurut dengan tempat tinggal mereka, apa yang mereka makan, dan cara gerak mereka. Seperti kucing dan anjing pada gambar. Pada kucing, kuku mereka lebih runcing karena mereka bisa memanjat pohon. Sedangkan anjing kukunya tidak runcing dan melengkung karena digunakan untuk berlari. Nah, kita juga bisa melihat contoh perbedaan tubuh hewan pada paruh burung berikut ini. Di gambar terlihat jelas ya perbedaan bentuk paruh antara burung pipit, elang, bebek, pelatuk, pelikan, dan kolibri. Pipit lebih pendek, nah, digunakan untuk memakan bijian, sedangkan untuk burung pemakan daging pasti paruhnya lebih runcing karena digunakan untuk mengoyak daging. Kita lihat juga burung kolibri. Paruhnya panjang dan runcing karena digunakan untuk menghisap madu, dan madu itu letaknya di dalam bunga. Jadi kalau paruhnya pendek pasti tidak bisa digunakan untuk menghisap madu. Nah, itulah mengapa bentuk dari tubuh hewan berbeda-beda dikarenakan fungsinya pun berbeda-beda. Nah, anak-anak, terima kasih ya pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih semangat anak-anak? Masih semangat ya? Baik, supaya tidak bosan ya, kita ice breaking dulu ya. Semua anak-anak maju. Di sini Kak, dengan membentuk pola melingkar, kita ice breaking terlebih dahulu. Butika ada pulpen. Melingkar lagi, mundur lagi. Kakak mundur lagi, Kak. Nah, ya, Butika di tengah ya. Ya, di tengah. Siap ya? Butika beritahu caranya. Jadi, ketika Butika bilang
kepala. Kalian pegang kepala. Butika bilang telinga, kalian pegang telinga. Butika pegang kaki, anak-anak pegang kaki. Sambil bermain ya, biar tidak bosan. Nah, setelah itu ketika Butika bilang pulpen, anak-anak langsung ambil pulpennya ya. Nanti yang bisa fokus akan mendapatkan pulpen dari Butika ya. Bisa ya? Nih Butika letakkan dulu pulpennya di depan anak-anak. Siap ya, sudah melingkar. Nah, supaya lemas kita menyanyikan dulu. Yuk, bareng-bareng ya, bernyanyi dulu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Sudah ya? Daun, telinga, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Sudah. Nah, sekarang kita mulai ya permainannya ya. Kepala, kaki, hidung, pulpen. Ya. Siapa yang dapat pulpen? Nah, selamat ya. Untuk yang tidak mendapatkan pulpen, jangan sedih ya. Ya, tetap semangat ya. Oke, senang tidak? Senang. Iya, terima kasih anak-anak. Kembali lagi ke tempat duduk. Setelah ini Butika akan memberikan lembar kerja ya, lembar kerja siswa. Nanti kalian mengerjakannya per kelompok ya. Untuk kelompok ayam ini soalnya. Ya, kelompok kambing. Maaf ya. Ini kelompok kambing. Nanti dikerjakan bersama berkelompok ya. Harus aktif semuanya ya Kak ya. Ini kelompok ayam. Ini kelompok apa kelompoknya? Kelompok kucing, iya. Dikerjakan ya. Kalian bisa melihat materinya di buku paket Kak. Dibuka Kak, halaman 1 sampai halaman 24. Nah, ini dikerjakan bersama. Tulis nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya. Dan nama anggota kelompoknya ya Kak ya. Kelasnya kelas 3. Di sini di atasnya diberi ini kelompok kambing di sini ya. Kelompok kambing. Masih ada yang bingung untuk memberi nama?
Ditulis kelompok apa, kemudian nama anggota kelompoknya ya. Kelompok kucing, terus ditulis nama anggota kelompoknya. Siapa saja namanya? Apanya? Iya, dikerjakan langsung. Ayo. Yang ini, Kak, dikerjakan, Kak. Yang ini. Hewan yang memiliki kemiripan satu sama lain boleh jadi bukan merupakan jenis hewan yang sama. Jadi hewan apa yang sama ya bentuk tubuhnya, tetapi yang memiliki ciri-ciri yang sama, tetapi hewan itu berbeda. Kucing sama anjing. Kesamaannya apa, Kak? Mempunyai bulu. Kemudian kakinya ada berapa ya? Jumlah kakinya sama. Ya, tulis berarti kucing dan anjing ditulis, kemudian dijelaskan. Memiliki, walaupun hewannya berbeda, memiliki ciri-ciri yang sama. Hewan yang berbeda ditulis. Yang lainnya itu mencari ya. Buku tulisnya mana? Buku tulisnya? Ya, yang lainnya mencari sambil mencari ya. Hewan yang berbeda tetapi apa? Memiliki ciri-ciri yang sama. Iya, lagi. Yang lainnya sambil membantu mencarinya ya. Ayo. Oh iya, itu dilihat dari ini kita. Sebentar, lihat Mas Fajar, lihat. Memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri yang sama apa? Apa saja tadi? Yang sama dari bulunya dan kakinya. Ya. Moncongnya beda ya. Kalau kucing, moncongnya lebih apa? Iya, kalau anjing lebih mancung. Coba dilihat. Untuk menjilat. Iya. Tulang belakang. Tidak memiliki. Tulis nama hewannya di atasnya ya, Kak ya. Yang memiliki tulang belakang apa di sini? Jenis hewan, maksudnya nama hewannya apa? Di sini yang tidak memiliki tulang belakang, nama hewannya apa ditulis ya? Itu ya. Tumbuhannya enggak usah. Ini kan di sini kan di ininya kan mintanya hewan ya. Hewannya saja. Apa? Ini sama-sama hewan, namun kucing, anjing, ikan memiliki perbedaan satu sama lain. Nah, perbedaannya apa? Disebutkan ya. Nanti perbedaan antara kucing, anjing, dan ikan apa disebutkan saja. Kucing apanya, anjing apanya, kan? Jadi kita berarti ini ya, menjelaskan kan masing-masing bagian tubuh hewan kan berbeda-beda. Berarti yang lebih ini apa? Yang lebih kayak mengidentifikasikan kalau hewan ini tuh memiliki ciri apa? Ciri apa yang lebih beda dengan temannya? Itu yang membedakan. Misalnya kalau ini Kak, kalau ini ikan tempat tinggalnya di mana? Di laut ya. Kan beda-beda. Kucing di mana? Dari cara makannya juga berbeda. Beda. Kucing makan apa? Anjing juga. Dari itu kukunya kan ya, kukunya juga berbeda ya. Itu bisa dijelaskan dari cara makannya, terus tempat tinggalnya, bagian tubuhnya kan juga berbeda-beda begitu. Nanti yang lain bisa tolong saling membantu ya ini ya, karena kelompok.
Ya, ada kesulitan. Maksudnya gimana, Bu? Ini maksudnya hewan yang memiliki kemiripan satu sama lain boleh jadi bukan merupakan jenis hewan yang sama. Contohnya, misalnya kucing dan anjing memiliki kemiripan apa yang sama? Bagian tubuhnya, ya. Apa? Sebutkan kemiripannya apa antara kucing dan anjing. Apa? Dijelaskan, ayo jelaskan dulu. Coba satu dulu, ayo. Silakan bekerja sama. Ya. Tidak, ini hanya hewannya saja mintanya. Sapi, ubur-ubur. Terus hewan apa lagi, Nak? Hewan apa lagi? Ya, hewan apa lagi? Ya, boleh lah. Boleh. Apa? Iya, betul. Kemudian perbedaan itu jadi terletak pada perbedaan bentuk bagian tubuh tertentu serta perbedaan ukuran. Jadi ukuran dan perbedaan tubuh tertentu disebutkan. Misalnya kalau kuku kucing kecil, kukunya anjing lebih besar gitu. Terus dari tubuhnya kan berbeda ya ukurannya ya. Berbeda-beda. Tolong disebutkan ya, Kak ya. Ayo. Oh, ini kucing, anjing. Nah, dari ketiga hewan ini perbedaan apa saja yang mereka miliki? Iya. Iya, betul. Ya, silakan. Iya, betul, betul. Ya, sudah. Ini bagian tubuhnya, memakan segalanya. Apa? Kenapa? Nah, dari kelompok kambing dan kelompok ayam dan kelompok ini ya, kucing, sudah semuanya? Ya, masih ada yang belum ya? Masih ada yang belum. Kucing, terus kambing memiliki apa? Kakinya ada berapa? Tulis memiliki berapa kaki? Memiliki bulu tidak? Terus tempat habitat itu berarti tempat tinggal ya? Habitat itu namanya ya tempat tinggalnya di mana? Empat kaki, terus memiliki apa? Tanduk? Iya. Tidak, ini ciri-ciri yang lebih. Ciri-cirinya hewan itu sendiri. Habitatnya orang. Ini lagi ciri-cirinya ditambahkan lagi. Memiliki tanduk, tulis. Yang percaya diri saja ya. Yang percaya. Ayo yang lain anak-anak membantu ya, saling membantu ini kerjasama. Habitatnya di mana tempat tinggalnya? Di darat di mana biasanya? Padang rumput ya boleh ditulis. Di gunung ada tidak? Di gunung ada. Kemudian ayam, memiliki jengger. Ya, dan dua. Yang lainnya tolong membantu ya. Di sini kerjasamanya juga dinilai.
Ayam, kalian sering lihat ayam di mana? Di pedesaan, ya bisa. Di mana? Di pekarangan juga ya. Bebek memiliki, ya, kakinya ada berapa? Boleh. Panjang. Kita tuh di perairan. Ya, perairan. Misalnya di mana? Di sungai, tidak? Danau. Iya, sungai, danau. Sudah ya, sini ya, nama kelompoknya. Ini nggak dikumpulin. Ini saja ini Kak. Oh ini. Nama kelompok kucing. Nah, sudah dikumpulkan semuanya anak-anak? Sudah ya ini. Oh ya, ini kelompok kucing. Kelompok kucing maju. Maju semuanya. Ayo. Nah. Anak-anak, ini ada kelompok kucing ya, akan mempresentasikan lembar kerjanya. Silakan dibaca bersama, sini. Geser ke kanan lagi. Geser. Ayo, dipegang. Dibaca bersama-sama, berarti misalnya nomor 1 siapa ya, nomor 2-nya siapa. Tapi harus yang jelas ya, mempresentasikannya ya, suaranya juga ya. Iya, silakan untuk kelompok kucing, berikan salam dulu kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kucing akan menjelaskan, sebentar ya, ulangi lagi ya, akan menjelaskan ciri-ciri hewan dan habitatnya. Begitu, ulangi lagi ayo. Kami dari kelompok kucing akan mempresentasikan ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ya, silakan dibaca, Mbak Habibah. Ciri-ciri memiliki kuku yang runcing, habitat daratan. Betul? Betul ya. Sekarang Diva. Kambing memiliki 4 kaki dan memiliki suara bentuk habitat padang rumput. Ya. Ayam ciri-ciri memiliki jenggot dan 2 kaki. Ya, betul. Anjing memiliki kuku yang kumpul dan tebal. Iya. Habitat perkotaan. Betul. Memiliki paruh yang panjang dan memiliki 2 kaki. Habitat perairan atau danau. Ya, betul. Ya, oke. Dari penjelasan teman-teman kelompok kucing, adakah yang masih kurang, Kak? Tidak ya, betul semuanya ya? Ya, mana tepuk tangannya? Silakan duduk, kelompok kucing. Duduk, ya. Yang kedua, kelompok ayam.
Seperti tadi ya. Silakan. Maju ke depan lagi. Ayo, tidak usah malu-malu sini. Yuk, kita belajar bersama. Sini ke kanan lagi, geser ke kanan. Geser ke kanan 2 langkah. Nah, maju ke depan. Ya, sini maju ke depan ya. Ayo, berikan salam dan perkenalan. Ya, dari kelompok mana dan akan menjelaskan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh membaca ya. Kami dari kelompok ayam akan menjelaskan sumber kerja pendidik. Topik B, apakah semua hewan sama? ya, apakah semua hewan sama? Jawabannya apa? Tidak. Tidak. Jawabannya apa? Yang menjawab kelompok ini ya ayam ya. Dijawab. Kucing dan anjing hewan yang berbeda tetapi memiliki ciri-ciri yang sama. Bulu dan kakinya. Iya, betul. Yang kedua, suaranya ya. Kuku kucing tajam dan runcing, sedangkan anjing kukunya tebal dan ikan mempunyai sirip. Ya, betul. Kuku kucing lebih kecil daripada kuku anjing. Iya, terima kasih. Ini ya penjelasan dari kelompok ayam. Jadi setiap ada hewan yang memiliki kemiripan ya, tapi berbeda hewannya. Tadi hewan apa, Kak? Hewan antara kucing dan anjing. Kemiripannya apa tadi? Bulu dan kakinya. Ya, kemudian ada yang sama-sama hewan, namun memiliki perbedaan satu sama lain. Apa? Contohnya hewan apa saja tadi? Ada hewan kucing, anjing, dan ikan. Itu memiliki perbedaan apa di antara mereka? Ikan memiliki sirip. Kemudian anjing? Apa? Suaranya mana? Mempunyai kaki yang tebal. Iya, mempunyai kuku yang tebal. Kemudian kalau kucing kukunya runcing. Oke. Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Nah, jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini kita bisa memahami ya tentang hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Dan kita bisa membedakannya ya. Kalau hewan vertebrata itu hewan yang memiliki apa? Yang memiliki tulang belakang. Contohnya apa saja tadi? Iya. Nah, kalau hewan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa saja? Iya, kemudian berdasarkan habitatnya, Kak. Kalau kucing, tempat tinggalnya di mana? Di daratan. Di semak-semak ada tidak? Di semak-semak ya. Kemudian ada di mana? Di daerah perumahan juga ada ya. Kemudian tempat tinggalnya ini bebek di mana? Di sungai, di daerah perairan. Oke. Nah, setelah ini Butika akan menanyakan apakah pembelajaran tadi kalian masih ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh ya, satu lagi. Terus kemudian ada kesimpulannya ya, ada hewan yang ada 3 jenis hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Yang pertama ada herbivora, karnivora, dan omnivora.
Kalau herbivora hewan pemakan. Ayo, herbivora hewan pemakan tumbuhan. Kalau karnivora hewan pemakan daging. Omnivora hewan. Ya, contoh hewan herbivora. Sapi. Karnivora. Omnivora. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran telah selesai. Untuk menutup pembelajaran, mari kita oh ya, ini bukunya dibereskan dulu ya Kak, di tengah, ditaruh di tengah saja, diletakkan di tengah. Dirapikan dulu. Sudah selesai pembelajarannya. Untuk menutupnya, mari kita berdoa dahulu, Mbak Nadia. Dipimpin untuk berdoa. Syakra berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Baik, Bu Tika akan memilih kelompok yang paling tertib. Nanti bisa pulang terlebih dahulu. Kelompok ayam. Boleh pulang? Tasnya mana? Salin dulu. Hati-hati ya. Ya. Kelompok kambing. Boleh pulang. Kelompok kucing. Hati-hati ya. Waalaikumsalam.